Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Abu Sufyan bin Harb, pemimpin utama Quraisy yang masuk Islam. Nama lengkapnya adalah Sahr bin Harb bin Umayyah. Kemudian ia lebih terkenal dengan panggilan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan adalah salah seorang pemimpin utama Bani Quraisy di Makkah yang sangat menentang Muhammad. Akan tetapi di kemudian hari memeluk agama Islam. Keturunan Abu Sufyan kemudian mendirikan dinasti Umayyah yang memerintah dunia Islam antara tahun 661 sampai 750. Abu Sufyan dilahirkan 10 tahun sebelum terjadinya penyerbuan pasukan gajah ke Makkah. Ia sering memimpin kafilah dagang kaum Quraisy ke negeri Syam dan ke negeri Ajam selain Arab lainnya. Ia suka keluar dengan membawa panji para pemimpin yang dikenal dengan Al-Uqob. Panji tersebut tidak dipegang oleh seorang pun kecuali orang tersebut adalah pemimpin Quraisy. Jika terjadi peperangan, maka dirinya lah yang memegang panji tersebut. Abu Sufyan tokoh yang berpengaruh di suku Quraisy. Abu Sufyan adalah kepala suku Bani Abdussam, salah satu dari cabang suku Quraisy. Ia adalah salah satu pemimpin utama Quraisy dan orang terpandang di Makkah. Ia seorang saudagar terkenal dan banyak mengenal pemimpin utama Quraisy. Sebagai tokoh masyarakat Quraisy, ia banyak mengetahui gaya hidup masyarakatnya. Dirinya juga terkenal sebagai sosok yang senang dipuji dan dibanggakan. Bagi Abu Sufyan, Muhammad dan kaum muslimin dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan sosial Makkah dan seseorang yang bertujuan untuk kekuasaan politik serta berpaling dari dewa-dewa Quraisy. Kekerasan yang terjadi membuat kelompok muslim Makkah hijrah ke Habasyah untuk memperoleh perlindungan, dan putrinya yang bernama Romplah binti Abu Sufyan adalah termasuk salah seorang di antaranya. Setelah Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622, kaum Quraisy menyita barang-barang yang kaum muslimin tinggalkan. Dari Madinah, kaum muslimin kemudian mulai menyerang kafilah-kafilah Quraisy yang berdagang dari Suriah ke Makkah. Pada tahun 624, Abu Sufyan memimpin sebuah kafilah. Sebuah pasukan muslim ketika itu berusaha untuk mencegatnya, namun ia berhasil meminta bantuan dari Quraisy di Makkah. Ini adalah penyebab terjadinya pertempuran Badar yang kemudian berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Di lain pihak, Abu Sufyan berhasil membawa kafilahnya pulang dengan selamat ke Makkah. Kematian beberapa pemimpin Quraisy dalam pertempuran tersebut menyebabkan Abu Sufyan menjadi pemimpin utama Makkah. Abu Sufyan selanjutnya berperan sebagai pemimpin militer Makkah dalam peperangan melawan Madinah, antara lain dalam pertempuran Uhud tahun 625 dan pertempuran Khandaq tahun 627, tetapi tidak berhasil mencapai kemenangan yang menentukan. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan perjanjian Hudaybiyah tahun 628 yang memungkinkan umat Islam untuk melakukan ziarah ke Ka'bah. Mencari kekayaan atas Islam. Ketika gencatan senjata tersebut dilanggar oleh suku-suku sekutu Quraisy pada tahun 630, Muhammad kemudian menggerakkan pasukan muslim untuk menaklukkan Makkah. Abu Sufyan yang kini merasa bahwa Quraisy sudah tidak cukup kuat untuk dapat menghalangi kaum muslimin melakukan perjalanan ke Madinah dan berusaha untuk mengembalikan perjanjian tersebut. Tidak ada kesepakatan yang berhasil dicapai antara kedua belah pihak dan Abu Sufyan kembali ke Makkah dengan tangan kosong. Abu Sufyan masih beberapa kali lagi melakukan perjanjian antara Makkah dan Madinah untuk mengupayakan terjadinya penyelesaian damai. Ketika penaklukan Makkah pada akhirnya terjadi,
Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil tidak adanya peperangan atau pertumpahan darah di Makkah. Setelah penaklukan Makkah, Abu Sufyan memilih untuk memeluk Islam. Dalam berbagai riwayat disebutkan masuknya Abu Sufyan sebagai muslim saat itu hanya karena dilatar belakangi rasa takut. Pasalnya, ribuan pasukan kaum muslimin telah bersiap mengepung Makkah. Hingga pada akhirnya masyarakat muslim kembali ke Makkah, Abu Sufyan masih merasakan keraguan atas keislamannya. Dia sering melamun, bahkan dalam benaknya berpikir untuk mengumpulkan kaum Quraisy dan menyerang muslim yang berada di Makkah. Namun tiba-tiba pundaknya dipegang seseorang dan dirinya pun kaget. Ia menengok dan mendapati Rasulullah yang memegang pundaknya saat itu. Rasulullah kemudian berkata, Allah akan menghinakanmu wahai Abu Sufyan jika kau melakukan atau jalankan niatmu. Abu Sufyan kaget karena apa yang ia pikirkan terbaca oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah meninggalkan Abu Sufyan. Hatinya kembali berkecamuk antara niat mengumpulkan Quraisy atau takut kepada Rasulullah yang tahu akan niatnya tersebut. Tak lama dua sahabat Abu Sufyan yang juga tokoh Quraisy di Makkah yaitu Utad bin Usaid dan Haris bin Hisham duduk di samping Abu Sufyan dan sama-sama memandangi Ka'bah. Kebetulan saat itu masuk waktu sholat dan Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan. Mendengar Bilal adzan, Utad berkata, sungguh beruntung Usaid ayah Utad, karena tak melihat bagaimana hamba saya Bilal ini naik ke atas Ka'bah seraya bertakbir. Kalau ayah saya masih hidup, maka akan dihukum. Lalu Haris bin Hisham berkata dengan perkataan yang sama, sungguh beruntung Hisham karena tak melihat budak ini di atas Ka'bah dan bertakbir. Sedangkan Abu Sufyan berkata, sungguh aku tidak mau berkata apa-apa, karena demi Allah kalau aku ucapkan kata-kata maka batu ini akan datang kepadanya. Ucap Abu Sufyan sembari menunjuk sebuah batu yang berada di depannya. Di tengah percakapan itu Rasulullah tiba-tiba saja melewati ketiga sahabat yang saling termenung itu. Lalu Rasulullah berkata, wahai Utad, sungguh beruntung Usaid tak melihat hamba saya ini di atas Ka'bah. Wahai Haris, sungguh beruntung Hisham tak melihat hamba saya ini di atas Ka'bah. Sembari bertakbir, wahai Abu Sufyan, sungguh aku tidak akan berkata apa-apa, karena jika aku katakan maka batu itu akan sampaikan. Semenjak kejadian itu, Abu Sufyan tak ada keraguan lagi terhadap Islam yang ia peluk. Dia pun menjalankan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Setelah penaklukan Makkah, Abu Sufyan menjadi salah seorang panglima perang kaum muslimin dalam peperangan selanjutnya. Dalam pengepungan Taif, ia kehilangan sebelah matanya. Abu Sufyan sedang bertugas di Najran ketika Muhammad meninggal pada tahun 632. Abu Sufyan juga berperang dalam pertempuran Yarmuk tahun 636, di mana ia kehilangan mata keduanya. Abu Sufyan meninggal dunia tahun 650 di Madinah pada usia 90 tahun. Utsman bin Affan yang telah menjadi khalifah ketiga di tahun 644 dan merupakan kerabat Abu Sufyan adalah seorang yang memimpin doa bagi penguburannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.